Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Rizkia dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan melakukan tugas kunjungan mandiri. Untuk tugas wawancara saya tugas ekonomi manajerial. Dan di sini kalau boleh tahu, kakaknya namanya siapa ya? Nama saya Indah Rahayu. Di sini bekerja sebagai apa? Saya di sini kayak penanggung jawab penggantinya si ibu. Jadi kalau misalkan si ibu nggak ada di sini atau apa, jadi Oke, baik. Di sini saya langsung pada intinya aja ya, langsung pertanyaannya. Yang pertama, boleh diceritakan sejarah singkatnya usaha bakso ini? Jadi ini aja ya singkatnya. Jadi pendiri bakso ini itu bersama bapak saya. Dari mulai awalnya itu mereka bermodalkan uang 50.000 di tahun 1990. Jadi mereka merantau ke sini. Jadi mereka ibu bapak saya bukan orang Karawang asli. Jadi mereka pendatang semua. Ibu dari bapak dari Sukoharjo, ibu dari Sumatera. Mereka bermodalkan 50.000 sama gerobak. Jadi dulu ibu itu penjual jamu keliling gendong, sedangkan bapak ngedorong bakso sampai tahun berapa? 2003 baru punya rumah sama toko di sini. Toko di sini berarti baru tahun 2003 baru buka di sini. Terus masih nyambung kayak rumah dengan toko itu masih satu. Nah, tapi walaupun ibu sama bapak pendatang, alhamdulillah semua karyawan di sini mayoritasnya orang asli Karawang. Kurang lebih 110 orang ya, termasuk semua. Jadi kan karena kita melebar ke wisata juga, bukan hanya kuliner, jadi juga ada ternak sapi juga. Jadi semua kita kelola sendiri. Jadi mulai dari bahan baku sampai dengan produk jadi kita dari usaha sendiri, kayak ternakan sapi, kebun kayak sayur-sayuran lanjut. Kalau misal tadi modal udah ya, udah dari 50.000 kalau misal dalam proses pembuatan baksonya ini udah menggunakan masih menggunakan manual atau udah mesin ya? Kita pakai dua-duanya. Iya, kalau misalkan kayak bakso isian itu mesinnya ternyata masih belum banyak yang belum ada gitu. Maksudnya ada untuk bakso yang ada isinya bisa, cuman kayaknya nggak bisa kayak misalkan karena kita pakainya cincangnya cincang besar Kak. Jadi kan ada tuh bakso yang cincang halus. Jadi dagingnya halus betul. Kalau kita pakainya yang cincang masih kasar, jadi ada lemak sama daging gitu. Nah, kalau misalkan untuk bakso yang ukuran kecil-kecil, bakso halus kita pakai mesin. Iya, soalnya produksi dalam harian itu dalam satu hari bisa sampai 1 ton. Jadi nggak bisa kalau misalkan yang kecil-kecil pakai manual. Tapi kalau untuk bakso yang besar ada isinya kita pakai manual. Lanjut, kalau di sini tuh udah pembayarannya udah digital atau belum ya? Kita pakai dua-duanya, tapi kalau misalkan digital kita belum ada kayak mesin edisi itu, kita belum pakai itu, jadi kita baru pakai kris. Iya, dari BRI gitu. Kan waktu itu waktu zaman COVID gitu ya Kak, apa namanya, ada tantangan tersendiri gitu ya, namanya upaya untuk mengatasi itu tuh kayak gimana ya Kak? Waktu COVID itu kan lumayan lama gitu ya. Nah itu banyak karyawan yang diberhentikan, tapi bukan diberhentikan PHK, jadi diliburkan sementara selama COVID. Tapi kita juga ada usaha, jadi karyawan dari 110 orang kan kalau diberhentikan kasihan ya, jadi mereka masih tetap kita sediakan dapur umum untuk kita hanya bantu untuk makan sehari-hari aja. Karena memang kalau pekerjaan kita libur. Tapi untuk kayak wisata kan memang tutup full ya, cuman kita tetap kulinernya dengan cara ya kayak inovasi barunya kita menawarkan via online gitu ya, GoFood kayak gitu. Jadi karena memang nggak bisa tatap muka gitu kan, terus cuma bisa take away aja, jadi kita cuma sediakan untuk take away aja gitu, jadi nggak bisa makan. Lanjut,
persaingan antar bakso lain. Iya. Jadi gini, kalau misalkan programnya ibu sama bapak itu kan biasanya namanya orang zaman dulu kan masih dengan cara manual, karena kita kan harus mengikuti zaman. Jadi makanya saya ada inovasi kayak untuk kita ada sediakan untuk melalui GrabFood, GoFood kayak gitu. Nah karena kan kalau zaman dulu bakso tuh jarang penjual bakso ya, karena sekarang kan udah merebak di mana-mana sampai yang di pinggir jalan gitu kan. Jadi caranya kayak misalkan dari awal bapak sama ibu cuma ngadain kayak bakso isi cincang aja, makanya inovasi barunya saya tambahin kayak bakso pedas, bakso mozzarella, terus kayak bakso telur kayak gitu. Makanya karena kan kayak bakso mozzarella ini kan anak-anak zaman sekarang apa ya gitu kan, kok ada yang meleleh gitu kan, jadi kayak inovasi baru karena orang lain juga kayak mozzarella gitu kan jarang ada gitu. Lanjut, kalau boleh tahu berapa omset rata-rata per hari atau per bulannya? Jadi kalau misalkan namanya usaha kan ada pasang surut, jadi rata-rata kalau misalkan kenaikan pendapatan itu ada di weekend, hari Sabtu sama Minggu. Kalau misalkan kayak bakso itu omset per hari itu bisa sampai 10 juta, dan kalau misalkan di hari Sabtu sampai Minggu bisa naikkan di 2-3 kali lipat dari hari biasa. Jadi kayak 20-30 juta, tapi itu omset nah, ya Omset bersihnya tuh gimana? misalkan aman sih kayaknya 30%-an kalau dari itu ya, misalkan dalam sehari misalkan di 30 juta bisa sampai 9 juta. Terus lanjut, dalam sehari berapa porsi yang terjual? Sehari ya ini 1.000 sampai 5.000-an kan. Misalkan karena ya kalau hari biasa kayaknya 1.000 sampai 2.000, kalau misalkan weekend juga lebih dari itu, misalkan 2-3 kali lipat dari itu. Bagaimana bakso rawat itu menetapkan dan menyesuaikan harga produk? Jadi kenaikan produk itu kita nggak setiap tahun kenaikan sih, karena kita kan lihat pasarannya dulu kan. Jadi di pasaran kita berapa sih, misalkan kita juga harus punya daya jual saing kita sendiri. Kayak misalkan di pasaran kita di harga porsinya 16-17 nih, jadi kita nggak bisa menaik lebih atas dari harga jual di pasar, karena itu bisa bersaing dengan orang lain. Misalkan orang lain bisa jual 16-17, kita tetap jual 15, supaya apa? Jadi orang lain terkesannya di kita lebih murah daripada yang lain dibandingkan dengan penjual yang lain. Jadi tapi tergantung produknya juga sebenarnya. Jadi kan karena setiap tahun kan ada kenaikan kayak tepung kayak gitu ya. Cuman kita jarang kita kalaupun misalkan udah harga lambung naik gitu misalkan, paling ngurangin porsi aja gitu. Iya, misalkan dalam satu porsi itu misalkan bakso kecilnya 1, bakso kecilnya 3, bakso jumbonya 1 ya. Terus ada kenaikan dari harga tepung, daripada kita naikin harga, mending kita ngurangin kayak bakso kecilnya. Ya misalkan jadi kuranginnya 1, karena kan perhitung per bijinya bakso kecil itu bisa sampai 2.000 gitu ya. Jadi kita ngurangin dulu porsinya gitu. Apakah bakso rawat itu bekerja sama dengan platform yang lain gitu? Perawatan kayak dari Oh iya, delivery kita ada dari GrabFood sama Shopee. Ini kan kalau misalkan itu mempermudah kita ya. Iya. Bagaimana bakso rawat itu mengatasi situasi ketika produk tidak memenuhi ekspektasi pelanggan? Ya kalau misalkan ada kritikan dari pelanggan gitu kan, kita bisa ambil masukan dari pelanggan. Kemungkinan kita maksudnya nggak kecek sama kita, kayak misalkan ada kekurangan dari kita ya kita perbaikin lagi gitu kan. Tadi itu ya apa namanya, karyawan ada 110-an. Iya. 110-an. Itu udah semuanya kan? Udah semuanya. Iya, semuanya. Cuman kalau misalkan dari pusat baksonya aja kita kayak 20 orang dari bakso. Cuman kan karena bakso kepemilikan bakso di kita itu ada 2 punya ibu. Jadi di depan 1 yang pusat itu yang pertama, nah yang kedua ini di kantin ini di kolam renang. Ini punya bapak? Iya, masih punya bapak sama ibu. Bapak itu udah nggak ada, jadi ibu jadi sendiri. Oh iya. Masya Allah. Iya sih. Apa namanya? Ada di apa namanya?
baru tahun ini ngebuka cabang di Lamaran depan Man Karawang. Jadi ada gedung Serbaguna Maruli. Oh, ada iya, Tokna iya, itu iya. kita itu cabang pertama kita. Oh, cabang Ya, pertama. tapi kalau untuk franchise kita ada franchise itu kisaran 60-an. Jadi franchise itu orang lain bisa pakai nama kita, namanya Bakso Rawasikut cabang mana, misalkan cabang Perut Jambe, cabang Kelari atau Cikampek boleh. Yang terpenting produknya kan milik kita. Jadi kita bisa buka franchise tanpa mematok pembelian. Misalkan kalau mau nyoba dulu 1-2 kilo boleh nggak kita gitu. Jadi kemungkinan kayaknya yang ikut franchise ada 40-50 tempat. Ya, paling jauh sampai sekarang baru Jakarta, Banten, sama Bandung. Oh, berarti udah di luar kota udah banyak ya? Iya. Bagaimana sikap Anda menghadapi pegawai yang kurang motivasi kerja? Iya. Kalau kurang motivasi kerja, ya jadi kita tuh kan karyawan di sini alhamdulillah udah kebanyakan udah dari lama. Ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun. Nah, yang baru-baru itu ada yang 1-3 tahun. Kalau misalkan namanya untuk yang karyawan yang kurang kerjanya mungkin kita tegur dulu. Misalkan biar bisa kerja efektif seperti yang lain. Mungkin 1-2-3 kali teguran dulu. Cuman kalau misalkan memang dalam teguran itu masih belum bisa menyesuaikan kerjanya atau kerjanya tidak sesuai dengan apa yang kita kasih gitu kan, jadi ya sudah paling diubahin kita. Kalau misalkan memang dari teguran ke 1-2 tidak bisa merubah dari kinerjanya, ya udah gitu. Tapi untuk selama ini belum ada sih yang kayak gitu. Jadi 1-2 kali teguran mereka udah menyeimbangkan, oh ini kayak gini, kekurangan kalian kerjanya seperti ini. Menurut Anda, bagaimana pegawai memiliki kepuasan kerja, kerja yang tinggi dalam bekerja? Gimana maksudnya? Kayak memiliki kepuasan gitu. Dan misalkan ada pegawai, jadi tersendiri mempunyai kepuasan kerja gitu. Oh, jadi kepuasan kerja di sini Iya, gitu. iya. Jadi ya alhamdulillah sih sistem kerja di kita gimana ya? Kita itu beda-beda ya Kak. Kalau misalkan kalau yang toko depan itu kita pakainya memang karyawan tetap. Ya, karyawan tetap. Nah, kalau yang di kolam ini karyawannya freelance. Jadi ya freelance. Jadi karena kan kalau di Saka nggak bisa kayak yang usaha lain gitu ya, maksudnya kadang ada ramenya, kadang ada sepinya gitu. Jadi kalau misalkan kayak partisi rame ya mungkin mereka masuk tiap hari. Cuma kalau misalkan di hari-hari biasa mungkin dalam 1 minggu itu ada libur 2 hari. Sabtu Minggu. Iya, atau hari Sabtu Minggu pasti masuk. Cuma hari biasa itu kayaknya ada libur 1 orang tuh 2 hari. Cukup ya Kak, terima kasih ya Kak. Dalam kunjungan industri ini, kelompok saya, yaitu saya sendiri, melakukan kunjungan industri pada usaha UMKM kuliner Bakso Mas Eko Rawasikut. Sejarah awal Bakso Mas Eko Rawasikut merupakan bapak dan ibu dari pengelola bakso melainkan anak tunggalnya yang bukan berasal dari asli Karawang. Dengan bermodal hanya 50.000 menggunakan gerobak keliling dan ibu sang anak berjualan jamu gendong keliling. Lalu pada tahun 2003 memiliki rumah dan toko yang masih menyatu. Usaha Bakso Mas Eko Rawasikut tidak hanya kuliner, melainkan melebar ke tempat wisata yaitu kolam renang. Untuk bahan baku sampai dengan produk jadi, mengelola sendiri, bahkan mempunyai ternak sapi dan kebun sayur-sayuran. Bakso atau dalam bahasa Hokkien, dialek Xiamen bakso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah yaitu daging giling. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal seperti daging sapi, ikan, dan ayam. Kini kebanyakan penjual bakso adalah orang Jawa dari Wonogiri dan Malang. Tempat yang terkenal sebagai pusat bakso adalah Solo dan Malang, yang disebut bakso Malang.
Profil usaha itu sendiri, nama usahanya Bakso Mas Eko Rawasikut, nama pemiliknya Mas Eko, jenis usahanya yaitu kuliner dan tempat wisata, alamatnya di Jalan Raya Syekh Kuro, Talaga Mulia, Kecamatan Talaga Sari, Karawang, Jawa Barat. Jam operasional Senin sampai Kamis pukul 9 pagi hingga jam setengah 9 malam. Eh, untuk hari Jumat libur, di hari Sabtu sampai Minggu pukul 9 pagi hingga jam 9 malam. Usaha Bakso Mas Eko Rawasikut ini merupakan usaha kuliner yang berdiri pada tahun 1990 sampai hingga sekarang. Bakso Mas Eko Rawasikut ini tidak hanya terfokus pada kulinernya saja, melainkan ada wisata kolam renangnya. Untuk varian terkini di Bakso Mas Eko Rawasikut adalah bakso mozzarella, bakso mercon, dan lain-lain. Harga seporsi bakso dimulai dengan harga 15.000 sampai dengan 20 ribuan. Setiap harinya Bakso Mas Eko ini memproduksi sebanyak kurang lebih 1.000 hingga 5.000 porsi mangkok. Keputusan pemasaran Bakso Mas Eko Rawasikut untuk memasarkan Bakso Mas Eko Rawasikut ini dengan cara mempromosikan melalui sosial media. Sosial media. Usaha Bakso Mas Eko ini juga sudah terdaftar di Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Sehingga jika ada yang ingin take away, bisa melalui jasa antar makanan. Target penjualan dari bakso ini yang paling banyak yaitu dari semua kalangan usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk keputusan keuangan Bakso Mas Eko Rawasikut, usaha bakso ini untuk omset bakso itu perharinya bisa sampai 10 juta. Kalau semisalkan di hari Sabtu dan Minggu bisa 2 sampai 3 kali lipat dari hari biasa. Bisa sampai 20 hingga 30 juta, tapi itu omset kotor. Kalau untuk omset bersihnya dari pangan sekitar 30%, misalkan perharinya 30 juta bisa sampai 9 juta. Lalu fungsi keuangan dengan melakukan pencatatan pembukuan setiap harinya dengan manual dan digital. Selain itu, usaha bakso ini mempunyai 110 karyawan, tetapi pengelola ikut serta yang sering melayani pembeli. Untuk keputusan sumber daya manusia Bakso Mas Eko Rawasikut, karyawan Bakso Mas Eko Rawasikut udah kebanyakan dari lama. Ada yang sampai 10 hingga 15 tahun, yang baru-baru itu ada yang 1 sampai 3 tahun. Pemilik akan menilai untuk karyawan yang kerjanya tidak baik, lebih baik ditegur lebih dahulu, biar kerja lebih efektif lagi, yaitu dengan catatan 1 sampai 3 kali teguran dulu. Lalu semisal dalam teguran itu belum bisa menyesuaikan kerjanya, pemilik akan kasih paling bisa diperhentikan. Tetapi kalau semisalkan dari teguran 1 hingga 3 bisa merubah dari kinerjanya, diteruskan, tapi untuk selama ini belum ada yang seperti itu. Kemungkinan 1 sampai 2 kali teguran karyawan Bakso Mas Eko Rawasikut udah menyeimbangkan kekurangan kerjanya. Keputusan produksi. Bakso Mas Eko Rawasikut menggunakan 2 metode untuk proses pembuatannya, yaitu dengan cara manual dan mesin. Untuk yang manual, untuk ukuran bakso yang besar dan ukuran bakso yang kecil-kecil sudah menggunakan mesin. Karena pengelola target produksinya 1 ton 1 hari. Dalam persaingan antar bakso lain, pengelola membuat varian terkini, mengikuti zaman. Lalu pada penetapan produk usaha bakso ini menggunakan harga pokok penjualan atau HPP dan melihat harga antar penjual lain untuk menyesuaikan dengan harga pasar. Lalu semisal di pasar jual dengan harga 16.000 hingga 17.000, pengelola akan menjual dengan harga 15.000 karena supaya customer melihat di bakso ini lebih